Sampai sejauh mana sih sebuah negara bisa sebegitu ngeheknya? Tempat yang akan kita bahas ini dijuluki juara mengintip sedunia. Wilayahnya tidak besar, populasinya juga tidak banyak, tapi setiap tahun terjadi lebih dari 6.000 kasus mengintip secara rahasia. Fenomena mengintip ini sudah membentuk industri dengan keuntungan tinggi. Video mengintip yang penayangannya kurang dari 100 saja bisa membuat si pelaku untung besar, hampir 40.000 yuan, sekitar 88 juta rupiah. Toilet-toilet di sana penuh dengan jejak pertempuran melawan kamera-kamera tersembunyi, lobang besar dan kecil. Agar bisa melepas celana dengan tenang sebelum buang air, kita wajib menutup semua lobang-lobang ini dengan tisu. Mau sekebelet apapun kamu, harus dilakukan. Situs perekam rahasia di negara ini sungguh sinting. Mereka bahkan menjual video dari korban yang sudah bunuh diri dengan label karya sebelum meninggal. Lebih parah lagi, di negara ini sudah menjadi tren di kalangan anak SD untuk merekam rahasia ibu mereka saat mandi, lalu mengunggahnya ke internet demi mendapatkan subscriber. Bahkan presiden mereka sendiri mengakui bahwa aktivitas mengintip ini sudah menjadi bagian dari negara mereka. Raja pengintip yang aneh ini tidak lain tidak bukan adalah Korea Selatan. Hari ini kita akan bongkar seberapa merajalelanya fenomena perekaman rahasia di Korea Selatan dan seberapa rendah sih batas moral mereka. Yuk kita bahas. Bulan Mei 2025, seorang pria Korea berusia 50 tahun yang terampil mengubah pulpen netral menjadi kamera pinhole tersembunyi. Dia melakukan aksinya di kereta bawah tanah. Dia mengikatkan kamera itu di sepatunya, lalu menjulurkan kakinya ke bawah rok seorang wanita dan merekam secara rahasia selama 4 menit penuh. Lalu ada juga pada Juli 2019, presenter berita terkenal Korea Kim Sang-jun merekam rahasia bagian bawah tubuh wanita di stasiun kereta bawah tanah Seoul dan ditangkap basah di tempat. Meskipun dia segera menghapus foto-foto di ponselnya, setelah dilakukan pemulihan data oleh pihak berwenang, ditemukan bahwa di dalamnya tidak hanya ada foto insiden itu, tapi juga foto-foto wanita lain yang direkam sebelumnya. Mengintip di kereta bawah tanah Korea memang sangat merajalela. Total 326 kasus terjadi di sana pada tahun 2021 dan jumlahnya terus meningkat mencapai 417 kasus di tahun 2023 dan ini baru yang ketangkep. Kalau kereta bawah tanah tidak aman, tempat umum lainnya juga sangat berbahaya. Fenomena merekam rahasia di Korea sudah meresap ke berbagai tempat privasi publik, bisa dibilang menyebar kemana-mana. Menurut statistik dari Chosun Ilbo, antara 2012 dan 2017, kasus kejahatan perekaman seksual di Korea melonjak dari 2.400 menjadi 6.470 kasus, naik hampir 3 kali lipat. Dan ini juga hanya data yang ketangkep. Pada tahun 2018, kantor berita Inggris Reuters secara terang-terangan menobatkan Korea Selatan peringkat pertama pengambilan gambar rahasia dunia. Selamat ya. Pada tahun 2019, sekelompok kriminal Korea melakukan perekaman ilegal di 42 kamar yang tersebar di 30 hotel di 10 kota Korea. Totalnya, ada lebih dari 1.600 korban dan sebanyak 803 video privasi dicuri. Pemimpin kelompok kriminal ini juga seorang pria Korea berusia 50 tahun. Dia memimpin 3 kaki tangan untuk memasang kamera wifi nirkabel super mini di set-top box dan tempat-tempat lain di kamar hotel. Kemudian, mereka mengunggah materi video curian itu ke server luar negeri melalui internet. Cara kriminal mereka sangat profesional dan sangat tersembunyi, membuat orang sulit mencegahnya. Dan yang tak boleh dilupakan, toilet di Korea adalah zona bencana utama untuk perekaman rahasia. Di stasiun kereta bawah tanah Korea pasti ada toilet umum. Dan seperti halnya toilet umum Korea, pasti ada lubang-lubang kecil yang ditutup rapat-rapat dengan tisu toilet. Sebagian besar lubang ini adalah ulah para perekam rahasia, padahal ada juga yang hanya lubang kecil biasa dari papan pengumuman. Namun, bagi wanita Korea yang sudah trauma, mereka lebih baik salah menduga daripada kecolongan. Semua harus ditutup.
Bayangkan, jika semua lubang kecil ini dipasangi kamera, pemandangan itu akan spektakuler. Bahkan studio film raksasa pun mungkin tidak punya angle sebanyak ini. Di Korea sebelum buang air, kita wajib mencari lubang-lubang dulu. Mau sekeblet apapun kamu, jangan buru-buru. Tutup semua lubang besar dan kecil yang terlihat mata, barulah bisa buang air dengan tenang. Inilah rutinitas harian yang dihadapi wanita Korea dan para pengintip Korea. Beberapa warganet juga pernah melihat perangkat aneh di toilet Korea ini. Cermin cembung. Biasanya dipasang di persimpangan dengan sudut sempit untuk melihat kendaraan yang datang. Tapi cermin seperti itu dipasang dalam bentuk tidak lazim di toilet Korea. Beberapa warganet mungkin kaget mengira itu adalah kamera tersembunyi. Ternyata itulah perangkat anti mengintip khas Korea. Perangkat ini memungkinkan orang di toilet untuk melihat secara bersamaan bagian bawah, atas, dan dua sisi samping apakah ada orang yang mengintip atau menghindari kamera mencurigakan dari arah tersebut. Harus diakui ya, dalam segala hal orang Korea memang punya daya cipta yang luar biasa. Inilah hal baik dari mereka yang patut kita apresiasi. Di Korea, merekam rahasia video privasi wanita di hotel, asrama, kamar ganti, toilet, dan tempat lainnya, lalu mengunggahnya sebagai konten porno ke internet, telah membentuk rantai industri yang sangat menguntungkan. Dengan biaya serendah 10.000 won, sekitar Rp120.000, siapapun di Korea dengan mudah bisa membeli kamera pinhole. Yang terkecil bahkan hanya sebesar sebutir naras. Jangan anggap remeh ukurannya, fitur-fitur unggulannya lengkap semua. Tahan debu, tahan air, sinyal kuat, bisa merekam non-stop 24 jam dalam berbagai situasi. Menurut informasi dari Korea Times, pada tahun 2018, dengan hanya 100 won, sekitar Rp1.200, kamu bisa membeli satu klip video rekaman rahasia. Jika video-video ini diedit ulang dan disebarluaskan di internet, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan. Beberapa website yang khusus membagikan konten privasi ini bisa meraup puluhan juta dolar per tahun dari pendapatan ilegal. Dan dalam beberapa tahun terakhir, situs video seperti ini di Korea bermunculan seperti jamur di musim hujan, menjadi surga bagi para pecandu dunia intip selangkang. Sebagai contoh, kasus perekaman rahasia di hotel yang melibatkan lebih dari 1.600 orang yang disebutkan tadi, kelompok kriminal itu hanya mengunggah video ke situs website kecil dengan 4.099 anggota. Dengan hanya 97 orang yang membayar untuk menonton, mereka sudah meraup hampir 7 juta won, sekitar 88 juta rupiah. Menurut statistik polisi Korea, pada tahun 2018, ada lebih dari 40 situs video pengintip besar yang teridentifikasi, 216 situs porno terkait pengintipan, 29 komunitas online terkait, 30 platform penyimpanan video terkait, dan 257 alamat pengguna yang mengunggah video secara tersembunyi. Situs perekaman rahasia terbesar Korea saat itu, SolarNet, memiliki lebih dari 1 juta anggota dan beroperasi selama 17 tahun sebelum ditutup. Situs video ini memiliki volume konten yang sangat besar. Beberapa orang bisa mengunggah lebih dari 1.000 klip video pengintipan dalam sehari. Melihat angka ini, sungguh membuat bulu kudu berdiri. Berapa banyak kamera yang harus bekerja tanpa henti untuk memenuhi permintaan video seperti itu? Mengerikan ya. Yang lebih keterlaluan, para perekam rahasia dan situs video yang tidak punya batas moral ini bahkan tidak mengecualikan orang yang sudah meninggal. Beberapa korban yang direkam rahasia karena privasi dan martabat seksual mereka dilanggar, ditambah tekanan psikologis yang sangat besar, seperti khawatir video akan menyebar luas dan dilihat oleh keluarga dan teman-teman, wanita-wanita malang ini bahkan memilih bunuh diri. Namun, penyebaran video privasi mereka tidak berhenti karena kematian mereka. Sebaliknya, video itu diberi label karya sebelum meninggal dan ditempatkan di bagian khusus untuk ditonton oleh orang-orang Korea yang sangat gila ini. Sungguh biadab. Beberapa korban terus dihantui oleh video-video ini selama bertahun-tahun dan terus mencari cara untuk menghapusnya secara permanen. Namun, internet punya ingatan. Sekali video privasi dipublikasikan, sangat sulit bagi korban untuk menghapusnya secara sempurna. Selain untuk tujuan seksual, perekaman rahasia di Korea juga menjadi amunisi untuk perundungan online. Korbannya tidak hanya wanita. Kelompok feminis ekstrim Korea juga menggunakan video pria yang direkam rahasia sebagai target untuk menyerang korban, melakukan perundungan online intensif yang menyebabkan korban depresi dan trauma parah. Akan saya ceritakan.
Pada tahun 2018 terjadi insiden penting, kasus perekaman rahasia di Universitas Hongik. Seorang mahasiswa laki-laki saat menjadi model telanjang direkam rahasia oleh seorang wanita. Setelah foto-foto itu tersebar luas, pria itu tidak tahan menanggung malu dan akhirnya melapor ke polisi. Tersangka wanita hampir diarak di semua stasiun TV Korea dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara yang berat. Setelah insiden itu meledak, Presiden Korea saat itu Moon Jae-in menyesalkan bahwa perekaman rahasia telah menjadi bagian dari society Korea. Pada 4 Agustus 2018, lebih dari 70.000 wanita Korea turun ke jalan di Seoul meluncurkan aksi unjuk rasa bertema "Hidupku bukan film pornomu" untuk menarik perhatian media dan mendesak masyarakat Korea untuk menghentikan kejahatan perekaman rahasia. Pada tahun yang sama, Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi Korea mewajibkan operator fasilitas transportasi seperti kereta bawah tanah, bandara, dan stasiun bus untuk memiliki peralatan deteksi perekaman rahasia dan melakukan inspeksi rutin minimal sekali sehari. Pemerintah kota Seoul juga menambah 8.000 staf untuk melakukan deteksi anti kamera. Rata-rata setiap orang harus memeriksa minimal 2-5 toilet per hari. Namun efektivitas tindakan ini sangat kecil. Kamera tersembunyi di tempat umum Korea hampir selalu dapat dipulihkan kembali hanya dalam waktu 15 menit setelah ditemukan. Seolah-olah mereka bertekad untuk melakukan perekaman rahasia tanpa jeda 24 jam sehari sampai akhir. Tingkat kegigihan luar biasa ya. Pada akhir 2017, pemerintah Korea meloloskan undang-undang yang menetapkan bahwa pemasangan perangkat kamera secara ilegal di tempat umum dapat dihukum denda maksimal 50 juta won atau sekitar 590 juta rupiah. Namun dalam praktiknya, tingkat penuntukan untuk kejahatan perekaman rahasia di Korea hanya 31,5% dan yang benar-benar dipenjara hanya 8,7%. Seorang pengacara yang khusus membela pelaku perekaman rahasia mengungkapkan kondisi di Korea. Penegakan hukum masih terlalu toleran terhadap pelaku perekaman rahasia. Peringatan pertama, denda kedua, percobaan ketiga, baru masuk penjara yang keempat. Tingkat hukuman yang terlalu manusiawi ini membuat tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan di kalangan pelaku perekaman rahasia Korea mencapai 75%. Yang lebih ironis, 80% dari denda aktual di bawah 3 juta won. Dibandingkan dengan pendapatan ilegal yang bisa mencapai puluhan juta won, ini bukan apa-apa. Itulah mengapa perekaman rahasia di Korea tidak bisa dihentikan. Mereka tidak hanya tidak bisa menghentikannya, tingkat penyimpangan di Korea sudah semakin keterlaluan. November 2019, stasiun TV MBC Korea mengungkapkan bahwa di kalangan anak SD Korea sedang tren merekam ibu mereka mandi. Bisakah kamu percaya? Anak-anak demi mendapatkan subscriber mengunggah video privasi ibu kandung mereka sendiri ke internet. Warganet Korea hanya bisa pasrah mengatakan bahwa pencegahan perekaman rahasia hampir mencapai tahap di mana mereka harus mewaspadai anak mereka sendiri. Ketika merekam rahasia menjadi pekerjaan sampingan bagi warga Korea dan keuntungan besar membuat para kriminal mengabaikan hukuman, Korea tidak lagi bisa disebut negara beradab. Di sana, privasi adalah barang mewah, perilaku menyimpang adalah hal sehari-hari. Reality show pengintipan berlangsung setiap hari dan keadilan adalah selembar kertas bekas yang kadang-kadang muncul, seperti papan peringatan dilarang merekam rahasia di toilet Korea. Bagaimana cara mengobatinya? Tidak ada harapan lagi. Jual saja negaranya. Sekian dulu ya video kali ini. Pokoknya jangan ditiru kebiasaan ngintip orang Korea ya, nanti matanya bintilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!